bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ais Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial manage user hotspot part 4, yaitu untuk melakukan pembatasan FUP atau batas pemakaian wajar terhadap klien hotspot. Jadi di sini kita akan membuat beberapa trik sehingga klien yang sudah mencapai batas limit yang kita tetapkan, maka si klien akan berubah profilnya, sehingga pada saat si klien berubah profilnya, maka rate limitnya pun akan berubah. Nah, di sini saya akan perlihatkan langsung untuk scriptnya. Jadi di sini saya buat dua simulasi. Yang pertama, kita akan buat sebuah batasan FUP pada klien itu hanya dengan satu FUP saja. Jadi untuk yang pertama ini kita hanya membuat dua user profile pada klien hotspot, di mana pada di sini saya simulasikan saya membatasi kuota klien atau limit bytes total itu di 3 MB agar untuk menghemat durasi. Kalian silakan sesuaikan untuk limitnya sesuai keinginan kalian. Nah, jadi di sini yang pertama saya memiliki sebuah script yang saya pasang di user profile yang digunakan oleh klien, dimana pada saat si klien mencapai 3 MB, maka otomatis si klien akan diputuskan atau dikeluarkan koneksinya, sehingga harus login kembali di login page dari hotspot kita, dan dimana pada saat si klien untuk limit bytes totalnya sudah di atas 3 MB, maka si klien tersebut akan berubah user profilnya menjadi paket dari FUP 1 yang kita buat, dan akan diberikan komentar bahwa si user itu melebihi FUP 1, dan si user tersebut akan dibuat limit bytes totalnya hilang atau tidak ada, tapi si klien rate limitnya akan menjadi lebih kecil daripada rate limit yang sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada juga untuk script penormalan dari si klien, di mana pada saat ini dibuat berdasarkan waktu. Jadi misalnya di awal bulan si klien tersebut akan dikembalikan lagi untuk status dari usernya menjadi user yang belum melebihi FUP 1. Namun dia akan diberikan kembali untuk limit kuotanya itu kembali menjadi 3 MB, dan profilnya akan dikembalikan ke profil yang rate limitnya lebih besar dari yang pada saat dia mendapatkan user profile FUP 1 tersebut. Nah, di sini juga si user akan dibuat counternya kembali menjadi normal atau 0. Kemudian di sini aktif remove. Jadi si user akan di disconnect lagi, lalu harus membuat login kembali untuk mendapatkan atau menormalkan kembali status dari user tersebut, sehingga menjadi user yang belum melebihi FUP 1. Nah, kemudian di sini ada perintah user reset counter, di mana pada saat si user dieksekusi dengan komen yang ada di bagian atas ini, yaitu user akan diset kembali ke limit bytes total 3 MB dan dikembalikan ke profil yang sebelumnya yang di awal yang masih normal. Lalu si user tersebut akan didiskonekkan dari koneksi internet, lalu si user harus login kembali, maka si user tersebut kan akan berubah profilnya kembali ke paket yang normal. Di situ user akan di reset counternya menjadi 0 lagi, sehingga perhitungannya akan dimulai lagi seperti sebelum dia mencapai batas FUP 1. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu, yaitu sistem clock harus sesuai dengan jam yang ada di daerah kalian, termasuk tanggalnya. Lalu NTP-nya juga harus sesuai, harus diaktifkan seperti ini agar jam dari mikrotik kalian itu update. Lalu
di bagian script juga seperti video saya sebelumnya. Di sini saya membuat update waktu. Silakan ikuti tutorial di video saya sebelumnya untuk script dan scheduler untuk melakukan update waktu di Mikrotik kalian. Oke, langsung saja di sini saya menuju ke bagian IP hotspot terlebih dahulu seperti ini. Nah, di bagian IP hotspot ini kita menuju ke user profile. Nah, di sini kita akan membuat dua user profile dulu, karena di sini kita hanya membuat batasan satu FUP, maka di sini saya hanya membuat satu user profile dulu. Misalnya di sini paket 3 MB. Terserah kalian, di sini namanya bebas sesuai dengan paket yang ingin kalian terapkan. Lalu di sini misalnya saya berikan penamaan paket 3 MB saja. Lalu di rate limitnya saya buat misalnya untuk klien yang masih normal di paket ini, yang belum mencapai batasan FUP, maka misalnya di sini saya berikan dia 2M untuk rate limitnya, 2M. Setelah kalian ingin memberikan rate limit berapa, lalu saya apply dan saya copy untuk script ini. Script ini saya copy, saya masukkan di bagian script on logout seperti ini. Lalu saya apply. Nah, di sini isi script ini pada saat dia mencapai 3 MB dia akan diubah ke profile paket 3 MB FUP1. Nah, di sini kita harus membuat user profile sesuai dengan nama yang ada di script ini. Jadi saya copy saja di sini. Kemudian saya buat di sini untuk batasan FUP-nya seperti ini. Jadi name-nya adalah paket 3 MB FUP1 dan tentu saja rate limitnya harus berbeda dengan rate limit yang user profile yang normal ini yang belum FUP. Jadi di sini saya buat misalnya rate limitnya harus kalian buat di bawah dari 2 MB tersebut. Nah, misalnya di sini saya buat 1M seperti ini. Lalu saya apply. Nah, jadi untuk yang tahap pertama ini yang untuk cuman satu batasan FUP saja, maka buat saja scriptnya hanya dimasukkan di bagian yang user profile yang masih normal ini, yang bukan FUP, di bagian script, kemudian on logout. Oke, lalu di sini saya buat satu scheduler dengan mengcopy script ini untuk menormalkan. Nah, di sini ada varday, terserah kalian ingin menentukan tanggalnya berapa. Si user tersebut dinormalkan kembali ke batasan user profile yang bukan FUP. Oke, di sini saya buat sistem, lalu scheduler. Sini saya misalnya berikan saja FUP 1 seperti ini. Lalu saya copy di sini. Nah, isi dari FUP ini adalah si klien. Di sini kita mengambil lokal, tanggal dan hari, yang dimana vardate dan vardaynya itu berdasarkan sistem clock get date dari Mikrotik kita. Makanya tadi saya bilang pastikan bahwa sistem clock di Mikrotik kalian itu jam dan tanggalnya itu sudah sesuai. Lalu vardaynya terserah kalian ingin menentukan tanggal berapa. Nah, pada saat si script ini mencapai tanggal yang kita tentukan, misalnya di video ini karena masih tanggal 18, maka saya buat di sini tanggal 18. Nah, pada saat mencapai tanggal yang saya tentukan di sini, maka kita akan membuat sebuah variabel i, di mana variabel ini akan mencari hotspot user yang ada di bagian IP hotspot user. Lalu dia akan melakukan eksekusi atau do, di mana dia membuat sebuah variabel lokal dengan nama a. Jadi a ini terserah kalian ingin menentukan nama apa, i ini juga terserah kalian ingin menentukan apa namanya atau huruf apa. Nah, lalu si lokal a ini akan dideskripsikan sebagai IP hotspot user yang akan mengambil nama dari variabel i ini. Ini adalah variabel i. Variabel i, di mana variabel ini kan sudah mengambil user atau menemukan IP hotspot user. Nah, di sini variabel i, kemudian name, sehingga a ini akan dideskripsikan sebagai user yang ada di hotspot kita. Lalu si IP hotspot user ini, di sini perintahnya IP hotspot user set akan mencari user comment dengan nama user yang melebihi FUP1, akan di set
limit batch totalnya kembali menjadi normal sesuai yang kita tentukan di awal, yaitu dalam hal ini saya menentukannya hanya 3 MB. Lalu profilnya juga akan dibuat kembali ke profil yang sebelum FUP atau profil yang normal. Kemudian komennya akan kita hapus, dimana kan sebelumnya di sini akan dibuat komen seperti ini. Nah, di sini komennya akan dihapus. Lalu di bagian IP hotspot aktif itu juga akan di remove atau di delete atau dihilangkan dari IP hotspot aktif untuk si user dengan komen yang kita buat di bagian on logout dari user profile ini, yang ini. Nah, kemudian setelah si klien tersebut profilnya berubah menjadi profil yang normal, yaitu paket 3 MB di sini, maka si user tersebut akan di reset counternya untuk klien yang sudah kembali profilnya menjadi paket 3 MB seperti itu. Oke. Lalu di sini saya minimize dulu. Nah, di sini saya apply, tapi saya disable dulu. Nah, di sini kalian berikan saja 1 hari untuk intervalnya. Lalu di sini jamnya sesuaikan dengan jam yang ada di tempat kalian. Startnya terserah sih mau startnya mulai dari jam berapa. Misalnya di sini saya berikan saya 22.32.00 seperti ini. Nah, di sini intervalnya 1 hari. Nah, walaupun scheduler ini berjalan dengan interval tiap 1 hari, namun dia hanya akan berjalan sesuai dengan script ini, yaitu di tanggal 18. Kalau kalian ingin memberikan tanggal 1 terserah, atau tanggal 5, tanggal 2 terserah. Nah, di sini saya apply saja. Nah, kemudian saya akan buat 1 user. Nah, di sini saya buat 1 user. Di sini counternya masih 0 semua. Sini usernya misalnya user 1, password 123. Saya arahkan ke paket yang normal, paket 3 MB ini. Jadi ini adalah paket yang normal, belum FUP. Lalu di bagian limit, nah di sini saya karena di script dari on login yang saya buat itu saya menentukan yang limit bytes total, maka di sini saya membuatnya di limit bytes total juga seperti ini 3M. Kalau di scriptnya kalian menggunakan yang limit batch out, maka setnya di limit batch out. Terserah yang mana yang kalian ingin jadikan sebagai patokan pada script. Nah, di sini saya buat limit batch total 3 MB, kemudian saya apply seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba melakukan login ke user ini. Tapi sebelumnya saya buka juga untuk queue-nya, karena dia adalah simple queue yang akan terbentuk secara otomatis agar kita bisa melihat hasil dari script ini. Saya geser dulu seperti ini. Nah, setelah itu saya buka dulu yang ini. Jadi kita akan melihat nanti perubahan di sisi limit batch total ini. Lalu di bagian aktif seperti ini. Oke, sekarang saya akan login. Nah, oke, sekarang saya akan login menggunakan user 1 ini. Kita akan simulasikan yang simulasi pertama ini. Oke, saya akan login user 1 1 2 3. Oke, di sini sudah ada untuk yang aktif. Lalu di sini saya akan buka untuk YouTube agar menghabiskan kuota 3 MB limit bytes total, dan yaitu bagian daripada bytes in dan bytes out. Jadi bytes total adalah penjumlahan antara bytes in dan bytes out. Pada saat mencapai 3 MB, maka klien ini akan langsung di kick. Nah, seperti ini. Di bagian aktif sudah hilang. Lalu di bagian user ini akan diberikan komen user 1 sesuai dengan nama usernya melebihi FUP1 seperti ini. Lalu si klien juga akan terlempar keluar dan harus login kembali. Lalu kita bisa lihat tadi pada saat si klien login itu kan dia mendapatkan
tadi mendapatkan 2 MB sesuai dengan profil yang ini, paket 3 MB. Sekarang si klien sudah berubah profilnya menjadi paket 3 MB FUP1 dan limit batch totalnya dihapus sesuai dengan script yang kita buat di user profile on logout. Di sini kita bisa lihat limit batch totalnya diubah menjadi 0, tapi profilnya diubah menjadi user profile yang FUP seperti ini, yang dimana FUP ini limit rate limitnya diubah menjadi 1 MB sehingga si klien yang sebelumnya mendapatkan speed 2 Mbps akhirnya hanya akan mendapatkan 1 Mbps saja. Nah, di sini kita coba karena statistiknya sudah mencapai 3 MB yaitu batch in dan batch out-nya. Batch total yaitu penyembelihan antara batch in dan batch out ini. Oke, sekarang kita coba untuk login kembali dan kalian bisa lihat di bagian cycle queue ini. Sebelumnya si klien mendapatkan 2 MB, maka pada saat login si klien hanya akan mendapatkan 1 MB saja, 1 Mbps saja. Seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini hanya 1 Mbps saja. Seperti ini. Kita coba. Nah, di sini sudah mencapai 1 Mbps untuk limitnya, sehingga di sini lambangnya menjadi merah. Nah, berikutnya selanjutnya kita akan membuat agar si klien ini normal kembali. Jadi si klien akan dihapus komennya dan profilnya akan dikembalikan serta statistiknya akan dibuat menjadi 0 kembali seperti ini. Nah, di bagian scheduler yang kita buat, dimana di sini akan dieksekusi sesuai dengan tanggal yang kita buat di sini di bagian Varday. Oke, di sini saya misalnya berikan kalau di sini kan schedule intervalnya kalian berikan saja 1 hari. Namun karena di sini untuk memperlihatkan saja saya berikan misalnya 5 detik. Lalu akan saya tunjukkan di sini. Saya buka juga dulu untuk di bagian aktif. Nah, kita bisa lihat di sini di bagian aktif pun diberikan komen user 1 melebihi FUP1. Nah, kita bisa lihat pada saat saya enable yang ini scheduler ini, maka otomatis si user akan ditendang atau di kill dari hotspot aktif dan profilnya akan dikembalikan ke profil semula dan komennya akan dihilangkan serta statistiknya dibuat menjadi 0 kembali atau dilakukan reset counter. Oke, sekarang saya coba enable, kita hitung. Sorry, di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini saya disable lagi. Nah, di sini komennya sudah hilang dan profilnya sudah kembali ke profil semula. Dan di bagian aktif dia hilang dan counternya dibuat menjadi 0 kembali dan limit byte outnya di byte total menjadi 3 MB kembali seperti ini. Nah, pada saat si user di sini terlempar lagi ke halaman login, user melakukan lagi login user 1, kemudian 1, 2, 3, maka di sini akan muncul lagi 2 MB, dia 2 Mbps, dia akan dikembalikan ke rate limit dari profil paket 3 MB ini. Paket 3 MB yaitu 2 MB 2 Mbps 2 Mbps karena ini belum FUP. Misalnya di sini saya coba login lagi. Nah, kita bisa lihat di sini 2 Mbps 2 Mbps untuk rate limit upload dan downloadnya sesuai dengan profil yang dia dapatkan di sini. Nah, kita coba lagi lihat, ini belum mencapai untuk limit batch total. Kita coba sekali lagi. Nah, pada saat ini mencapai 3 MB untuk penjumlahan dari batch out dan batch in, maka si user akan dibuat menjadi FUP kembali. Tunggu. Nah, di sini kita bisa lihat. Sorry. Nah, di sini kita bisa lihat si klien sudah dimasukkan kembali menjadi paket 3 MB FUP1. Ya, jadi dari sini kita bisa menghemat untuk FUP karena si klien rate limitnya dibuat menjadi lebih kecil. Oke, sekarang kita buat kembali lagi seperti semula.
Saya akan buat kembali lagi seperti semula untuk di FUP1 ini seperti ini. Nah, ini sudah kembali lagi. Nah, ini sudah kembali normal lagi, kembali seperti semula, statistiknya 0 kembali dan limitnya dikembalikan menjadi limit batch total. Oke, berarti untuk yang FUP dengan batasan 1 FUP atau 1 tingkat, script ini sudah berhasil. Nah, berikutnya kita akan membuat dengan batasan 2 FUP. Jadi di sini kita akan terjadi pergantian user profile sebanyak 2 kali, yaitu dari user profile normal menjadi user profile FUP1, lalu menjadi user profile FUP2. Jadi di sini kita harus membuat satu lagi paket atau user profile dengan nama FUP2 seperti ini. Jadi di sini untuk yang script pertama ini kita akan pasang di bagian on logout dari user profile yang di sini user profile yang normal. Normal seperti ini atau yang belum FUP. Lalu di sini perintahnya adalah pada saat si klien mencapai limit batch total 3 MB yang saya tentukan, maka si klien akan diubah user profilnya ke user profile yang FUP1 ini dengan memberikan komentar user melebihi FUP1, dan si user yang sebelumnya di script pertama kita buat limit batch totalnya menjadi 0, maka di simulasi yang kedua ini saya berikan batasan kedua. Jadi batasan pertamanya adalah 3 MB, maka pada saat si klien mencapai user profile FUP1 atau diubah user profilnya menjadi FUP1, maka si klien diberikan limit batch total 6 MB tanpa mereset counter. Jadi yang sebelumnya si klien sudah mencapai 3 MB atau di atas 3 MB itu akan berlanjut lagi counternya. Pada saat dia login menggunakan user profile FUP1, dia akan dikalkulasikan lagi. Jadi sebelumnya sudah mencapai 3 MB, dia akan dikalkulasikan sampai akhirnya mencapai 6 MB, diberikan limit batch total 6 MB. Dan pada saat si user tersebut mencapai limit batch total yang kita tentukan 6 MB, di sini dia mencapai di atas 6 MB, maka si user profile tersebut akan di kill dari menu hotspot user aktif dan akan diubah user profilnya menjadi user profile yang kedua atau FUP2 dengan memberikan komentar user sudah melebihi FUP2, dan si user tersebut di sini limit batch totalnya dihilangkan lagi, tapi rate limitnya akan lebih kecil daripada rate limit yang ada di FUP1 ini. Lalu untuk script penormalannya kita bisa membuat dua cara. Yang pertama, kita buat satu script dengan satu scheduler, di mana di scheduler ini itu akan dilakukan reset atau penormalan terhadap klien yang baik yang masih ada di batasan FUP1 maupun klien yang sudah ada di batasan FUP2 di tanggal yang sama. Jadi yang masih mencapai FUP1 maupun yang mencapai FUP2 akan di reset atau dinormalkan kembali ke paket yang profil yang belum FUP seperti ini, tapi dilakukan di waktu yang sama, yaitu sama-sama di tanggal 18, baik untuk yang masih di FUP1 maupun yang sudah di FUP2. Nah, seperti ini kita bisa lihat dia akan mencari klien user yang komennya melebihi FUP1, akan dikembalikan limit batch totalnya ke 3 MB yang normal, lalu profilnya diubah ke user profile yang normal yang bukan FUP, lalu dia akan di kill dari menu hotspot aktif, lalu akan di reset counter untuk profile yang ada di paket 3 MB ini, karena tadi di sini sudah kembali paketnya ke paket yang normal 3 MB. Lalu untuk user juga yang sudah ada komen melebihi FUP2 akan juga di reset juga seperti ini, akan dikembalikan 3 MB, paketnya juga akan dikembalikan normal, untuk profilnya dikembalikan normal, dan aktifnya akan di remove dari menu hotspot aktif, dan counternya juga akan di reset seperti ini. Nah, untuk cara kedua dari penormalan atau reset dari
klien yang mencapai FUP ini di tanggal tertentu. Nah, ini kita bisa juga buat lagi untuk dua scheduler. Jadi untuk yang klien penormalan atau melakukan riset terhadap klien yang ada di FUP 1 dan FUP 2, kita bisa buat di waktu yang berbeda. Nah, misalnya untuk yang masih mencapai di FUP 1 di sini kita bisa lihat di sini kan melebihi FUP 1. Komen yang melebihi FUP 1. Itu saya akan melakukan riset di tanggal 5. Sedangkan untuk yang sudah mencapai FUP 2 itu saya riset di tanggal 1. Jadi kalian tentukan saja kalian mau pakai yang satu script ini atau kalian mau pakai yang script ini. Jadi kalian bisa bedakan antara FUP 1 dan FUP 2 tanggal penormalannya atau tanggal risetnya. Sedangkan untuk yang script ini dilakukan secara bersamaan di tanggal yang sama. Nah, seperti itu. Nah, contohnya di sini saya akan buat dulu untuk satu user lagi. Sini saya akan buat satu user profile lagi. Sini saya berikan nama saya copy yang ini. Saya berikan nama di sini paket 3MB FUP 2 seperti ini. Lalu di bagian rate limitnya saya buat 768K 768 kbps. Lalu saya apply seperti ini. Nah, di sini kan sudah ada dua batasan FUP berarti. Nah, sedangkan untuk yang FUP 1 kita ubah scriptnya. Kita tambah di bagian yang normal dulu. Kita ubah scriptnya karena di sini kan sebelumnya limit base totalnya dibuat 0 pada saat si klien mencapai batas FUP. Maka di sini saya ambil yang script ini, copy, lalu saya ubah yang ini seperti ini. Jadi ini melebihi FUP 1, dia akan di redirect ke user profile yang paket 3MB FUP 1 seperti ini, dan di set limit base totalnya menjadi 6 MB seperti ini. Apply. Dan hal yang harus kalian perhatikan juga dari script ini untuk bagian ini dimana si klien mencapai atau di atas dari melebihi dari limit base total itu untuk angka dan hurufnya misalnya 3M ini harus dibuat huruf kecil, sedangkan pada saat kita melakukan set limit base total si user itu harus menggunakan huruf besar di sini seperti itu. Nah, di sini untuk yang di paket normal saya sudah masukkan scriptnya dimana si klien akan di set menjadi 6 MB pada saat si klien login kembali. Ini saya apply. Lalu di bagian 3MB FUP 1 saya masukkan juga script yang kedua yang ini. Saya copy. Jadi script ini pada saat si klien melebihi 6 MB sesuai yang saya tentukan di sini, mencapai melebihi 6 MB, maka si klien akan diarahkan ke user profile FUP 2 dan akan di set limit base totalnya menjadi 0 atau tidak ada. Kemudian saya set seperti ini, kemudian apply. Nah, untuk yang FUP 2 biarkan kosong karena ini adalah FUP yang terakhir, jadi tidak perlu ada script di FUP yang terakhir. Lalu di sini usernya sudah benar di 3MB. Lalu saya bikin lagi satu, atau saya masukkan, saya ganti di sini. Saya akan mencontohkan yang ini, yang script yang pertama ini yang untuk reset FUP. Ini adalah untuk reset FUP, dimana di sini saya gabungkan antara yang FUP 1 dengan FUP 2 sehingga resetnya akan bersamaan di tanggal yang sama seperti ini. Oke, di sini saya hapus. Lalu saya jalankan, saya copy seperti ini, saya apply. Oke. Nah, lalu di sini saya coba nyalakan dulu untuk klien yang kedua untuk agar kita bisa melihat bahwa dimana di sini saya akan simulasikan untuk klien yang pertama itu mencapai FUP 2, sedangkan yang klien kedua ini hanya akan mencapai FUP 1. Dan kita akan lihat resetnya akan bersamaan karena di sini kita menggabungkan untuk reset usernya itu di satu scheduler yang sama dan di tanggal yang sama. Oke,
Saya tunggu sampai ini nyala dulu. Lalu saya buat lagi satu user untuk klien yang kedua, sama di paket yang masih normal, user profile yang masih normal, belum FUP. Lalu limit byte totalnya saya buat misalnya 3 MB. Apply seperti ini. Oke. Nah, di sini saya masukkan dulu untuk yang user 1. Jadi user 1 ini akan saya buat agar melebihi agar masuk di FUP yang kedua. Seperti ini, 1 2 3. Play. Sedangkan untuk yang ini hanya akan saya buat agar mencapai FUP 1 saja. Oke. Ini hotspot aktif. Nah, kita bisa lihat di sini kan sama-sama masih 2M. Sama-sama masih 2 MB seperti ini. Kita tunggu sampai mencapai limit bytes total yang ditentukan. Nah, ini user 2 sudah melebihi FUP 1 dan diubah menjadi paket 3 MB, namun yang user 1 belum mencapai. Coba refresh dulu. User 2 sudah melebihi FUP 1. Sehingga si user 2 ini akan dikirim kembali ke menu login, dan si user 1 juga sudah melebihi FUP 1, dan kita bisa lihat perbedaannya. Kita bisa lihat hasil dari scriptnya, dimana yang user yang sudah melebihi FUP 1 langsung diberikan limit bytes total 6 MB sesuai yang kita tentukan untuk sebagai batasan dari FUP yang kedua. Seperti ini sama-sama mendapatkan limit bytes total 6 MB. Sama-sama mendapatkan limit byte total 6 MB seperti ini. Dan pada saat si user 1 ini login kembali, di sini akan muncul hasilnya adalah menjadi 1 MB. Nah, di sini 1 MB. Nah, ini akan saya buat agar si user 1 ini mendapatkan kembali melebihi limit bytes total 6 MB ini. Dan si user 1 ini akan dibuat kembali menjadi melebihi FUP 2. Kita tunggu. Ini sudah 1 MB. Nah, di sini sudah terkill kembali dari aktif hotspot aktif ini, dan si user 2 ini langsung limit bytes totalnya dihapus, dan di sini sudah diberikan user 1 melebihi FUP 2, dan di sini diubah usernya profilnya menjadi paket 3 MB FUP 2. Sehingga si klien ini hanya akan mendapatkan paket dari 3 MB FUP 2 yaitu 768K dan 768K seperti ini. Nah, sedangkan untuk si user 2 karena belum login dan belum mencapai 6 MB, maka dia tetap berada di FUP 1 seperti ini. Nah, lalu misalnya di sini si klien 1 ini saya login kembali, otomatis dia hanya akan mendapatkan 768K di sini. Seperti ini, 768K. Sedangkan untuk si user 2 ini hanya akan berada di tetap di 1 MB karena dia berada di user profile FUP 1. Sedangkan user 1 ini berada di FUP 2 sehingga dia hanya mendapatkan 768K saja. Seperti itu perbedaannya. Oke, kemudian kita jalankan script ini dan kita akan lihat bahwa si klien akan di reset secara bersamaan.
kita akan lihat di sisi statistik seperti ini. Dan nanti di limit base total dari user profile user 2 ini yang masih di FUP1 juga akan dihilangkan karena akan dinormalkan kembali, dan profil keduanya akan dikembalikan normal lagi, yaitu paket 3 MB. Oke, saya coba jalankan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sudah normal kembali dua-duanya. Jadi bersamaan di waktu yang sama. Jadi dinormalkan di waktu yang sama karena berada di scheduler yang sama seperti ini. Oke. Dan masing-masing counternya sudah 0 semua, dan limit batch totalnya semua diubah ke 3 MB masing-masing sesuai dengan batasan FUP pertama yang kita buat, batasan normalnya. Nah, kemudian di sini diubah profilnya seperti ini, dan komentarnya dihilangkan, dan dihilangkan juga dari hotspot aktif sehingga si user harus login kembali. Nah, berikutnya saya akan buat simulasinya menggunakan script yang berbeda untuk penormalannya atau reset dari kedua klien ini, sehingga resetnya itu akan berbeda waktu seperti itu. Oke, di sini saya misalnya FUP1 ini saya ambil yang ini. Nah, ini FUP1. Nah, si FUP1 ini misalnya saya mau resetnya itu buat saja, misalnya saya buat resetnya di sini di tanggal 19 misalnya. Sekarang kan di video ini saya buatnya di tanggal 18. Nah, saya mau si FUP1 ini di reset itu di tanggal 19 misalnya. Lalu saya buat lagi satu dengan nama FUP2. Ini di jam 23.02.00. Nah, di sini kalau intervalnya kan harusnya 1 hari. Nah, saya buat saja 5 detik saja karena di sini untuk menunjukkan saja hasilnya. Nah, saya buat untuk yang FUP2 ini penormalannya di tanggal hari ini. Jadi tanggal hari ini itu adalah tanggal 18. Jadi si FUP2 akan dinormalkan lebih dulu daripada si FUP1, karena si FUP1 ini saya akan reset di tanggal 19, sedangkan si FUP2 ini user yang mencapai FUP2 akan saya reset di hari ini tanggal 18 ini. Oke, saya apply, namun saya disable dulu. Oke, berikutnya saya akan login kembali untuk yang user 1 dan user 2. Saya login dulu untuk user 1 seperti ini, lalu di user 2 juga. Nah, jadi si user 1 ini akan saya buat agar dia mencapai FUP2, sedangkan si user 2 hanya akan mencapai FUP1 untuk membandingkan. Nah, untuk si user 1 sudah mencapai FUP1 seperti ini. Kita masih tunggu yang user 2, dan tentunya si user 1 itu dikembalikan ke halaman login. Malam ini aja. Nah, si user 2 juga sudah mencapai batas FUP1 dan akan dikembalikan ke menu login seperti ini. Lalu saya akan login kembali untuk si user satunya agar mencapai batas FUP yang kedua. Kita tunggu agar si user satu ini mencapai batas FUP yang kedua. Oke. Kita tunggu di sini si user satunya diberikan batasan 6 MB sebagai batasan dari FUP untuk mencapai FUP 2. Ini. Nah, di sini
si user 1 sudah mencapai FUP2 dan di sini pakai profilnya sudah mencapai FUP2, sedangkan user 2 karena saya tidak menggunakan batasan yang 6 MB ini, maka dia tetap berada di profil FUP1 seperti ini. Lalu kemudian saya akan jalankan kedua script ini antara FUP1 dan FUP2, di mana FUP1 ini akan mereset di tanggal 19, berarti dia tidak akan mereset hari ini karena hari ini adalah tanggal 18. Sementara di sini saya pasang tanggal 19. Sedangkan si FUP2 akan saya reset benar-benar di hari ini, tanggal 18 ini. Oke, sekarang saya akan jalankan dua-duanya. Kita lihat bahwa yang akan di reset hanya si FUP2 ini. Yang user yang mencapai FUP2 saja yang akan di reset karena di sini saya set 18. Saya buka dulu seperti ini agar terlihat perbedaannya. Nah, ini saya akan jalankan dua-duanya. Yang pertama saya jalankan yang ini. Saya jalankan yang ini. Nah, kita bisa lihat di sini si user 1 langsung di reset, dikembalikan seperti ke profil yang semula. Sedangkan untuk yang FUP yang kedua itu tidak di reset, dia tetap berada di profil FUP1 nya karena dia memang belum mencapai ke FUP yang kedua. Nah, sekarang kita coba untuk menormalkan kembali. Kita akan simulasikan lagi. Kita coba simulasi lagi. Saya normalkan lagi yang ini. Saya hapus. Lalu di sini saya normalkan kembali. Play limitnya saya kembalikan ke 3 MB. Kita simulasi lagi. Kita coba lakukan simulasi lagi. User 1, 2, 3. Sini juga user 2, 1, 2, 3. Oke, kita tunggu simulasinya. Kita akan lihat bahwa si kedua user ini akan menuju ke paket atau user profile FUP1. Kita tunggu. Nah, user 2 sudah mencapai FUP1, user 1 belum. Kita tunggu si user satunya. Nah, di sini sudah mencapai FUP1 juga untuk si user 1. Nah, akan di redirect otomatis ke halaman login kembali. Begitu juga yang user 2 ini. Sekarang saya buat agar si user 1 itu mencapai FUP yang kedua. Kita lihat di sini terset otomatis ke 6 MB sesuai batasan kuota untuk FUP 2. Kita akan coba untuk kembali login untuk user 1 seperti ini, dan kita akan jalankan untuk si user 1 ini dulu agar mencapai FUP yang kedua. Malam ini aja. Kita tunggu. Sampai si user 1 ini mencapai 6 MB. Oh ya, sini sudah mencapai FUP2 6 MB, yaitu penyeberangan antara batch out dan batch in ini. Dan profilnya sudah dijadikan FUP2.
sedangkan user 2 masih di FUP1. Lalu saya coba login lagi. Nah, sini sudah 768k untuk si user 1 ini karena dia berada di FUP yang kedua. Lalu di sini saya coba untuk jalankan. Ini untuk yang FUP1. Sedangkan untuk yang FUP2 ini, oke, kita coba jalankan. Coba jalankan dulu yang untuk FUP1 ini. Coba enable. Kita lihat yang user 2 yang masih di FUP1 tidak akan berubah, sedangkan untuk yang FUP2 ini akan berubah. Saya enable yang ini akan berubah. Nah, seperti ini. Tapi ada yang aneh, ini kenapa counter si user 2 juga dijadikan 0 ini. Ini sepertinya ada yang salah. Set counter sama-sama harusnya cuman mencari yang pakai 3 MB. Sepertinya ada yang salah dari counternya. Kita coba lihat dulu. Oke, ternyata tadi script kita ada masalah di reset counter, dimana pada saat saya jalankan untuk yang FUP2, dimana pada saat saya menjalankan FUP2 harusnya yang terreset counternya hanya user yang mencapai FUP2, namun ternyata counter dari yang user 2 pun ikut terreset. Ternyata itu masalahnya adalah reset counter harus dibedakan di scheduler yang berbeda dari script reset untuk pengembalian profil dan juga menghapus komen dari user yang mencapai kuota. Jadi di sini kita harus membuat lagi satu scheduler di mana di mana sebelumnya kita memasukkan reset counter di bagian dari script kita, itu ternyata tidak boleh digabungkan, jadi reset counter akan saya hapus dari script yang ada di untuk menormalkan kembali klien di tiap bulannya. Itu ternyata reset counternya itu harus kita bedakan sendiri schedulernya, agar yang di reset counternya hanya yang benar-benar klien yang ingin kita normalkan. Jadi di sini di script ini yang FUP2 maupun di FUP1 akan saya hilangkan dulu untuk reset counternya di sini. Lalu kita harus membuat lagi satu scheduler. Di sini saya berikan nama misalnya reset counter saja seperti ini. Lalu saya masukkan scriptnya seperti ini. Jadi reset counternya itu harus dibedakan, dibuat sendiri schedulernya agar yang di reset counternya hanya benar-benar untuk klien yang yang ingin kita normalkan kembali sebelum FUP. Jadi di sini saya buat lagi satu scheduler dengan nama reset counter. Lalu yang perlu kalian perhatikan untuk pembuatan dari reset counter ini, itu harus kalian intervalnya harus di atas daripada scheduler dari FUP1 dan FUP2 ini. Misalnya di sini untuk jika kalian di sini memberikan untuk FUP1 dan FUP2 misalnya 1 hari, intervalnya seperti ini 1 hari misalnya seperti ini, maka di interval untuk di reset counter ini harus kalian buat di sini juga 1 hari, namun di sini berikan 1 detik lebih lambat daripada yang ada di script yang untuk menormalkan kembali klien. Jadi reset counternya, jadi pada saat si klien ini sudah dikembalikan profilnya ke profil yang normal,
yang bukan FUP, maka si klien tersebut akan di reset counternya berdasarkan profil normal atau profil yang sebelum FUP seperti ini. Jadi kita harus buat 1 detik saja, lebih lama. Jadi misalnya di sini saya buat misalnya di sini 5 intervalnya 5 detik. Contoh, di sini juga intervalnya 5 detik. Maka di sini untuk di reset counternya saya berikan 6 detik seperti ini. Nah, karena di sini sudah menyeberang hari, maka di sini harusnya saya buat 19. Sekarang karena di sini saya melakukan video ini itu di tengah malam dan di sini sudah masuk tanggal 19, maka di sini saya ubah kembali. Di sini 0105. Sini juga sama 0105. Ini contoh saja, jadi kalian tentukan saja start time dan intervalnya sesuai yang kalian inginkan. Lalu di sini kan kita akan mencontohkan di sini untuk FUP1 misalnya saya ingin lakukan dia menormalkan si FUP1 ini di tanggal 20, sedangkan untuk si FUP2 ini di tanggal 19 misalnya. Saya buat saja seperti ini dulu. Oke, lalu si reset counter ini di sini juga saya masukkan dulu tanggal 19. Lalu di sini 01 05 00. Lalu intervalnya harus lebih lambat 1 detik daripada interval dari scheduler FUP1 dan FUP2 ini, seperti itu. Oke, lalu saya apply, saya disable dulu. Nah, kemudian kita mulai lagi. Saya akan mulai simulasi lagi. Sini saya kembalikan dulu. Sini saya reset dulu. Saya kembalikan lagi 3M. Lalu di sini saya kembalikan juga ke paket yang normal dulu. Oke. Sekarang oh ya, ini komennya harus hapus dulu. Oke. Ini sekarang posisinya dalam kondisi normal, dua-dua user dalam posisi normal, dimana kedua user ini belum terkena FUP. Nah, yang perlu kalian perhatikan juga untuk reset counter itu cukup kita buat satu saja berdasarkan user profile yang normal. Jadi di sini kan user profile yang normal itu hanya ada satu pakai 3 MB. Kecuali kalian punya lagi satu user atau user profile, satu lagi user profile yang normal, misalnya kalian punya yang paket misalnya 5 MB seperti ini. Yang ini posisi normal, maka kalian tambahkan saja lagi di sini satu untuk mereset klien yang untuk paket 5 MB. Seperti itu saja caranya. Jadi nah, seperti itu. Lalu misalnya di sini saya klik dulu. Nah, di sini saya akan coba lagi untuk login ke user 1 dan user 2, dan user 1 akan saya buat agar mencapai FUP 2. Nah, di sini saya akan coba untuk yang user 1 dulu. Oke. Saya buka YouTube agar si user 1 ini mencapai FUP 2. Ini saya masukkan user 2. Sedangkan untuk yang user 2 ini hanya saya akan buat agar mencapai FUP 1 saja. Sini saya buka dulu. Nah, ini si user 1 sudah mencapai FUP 1 dengan limit bytes out totalnya itu sudah di atas 3 MB. Sekarang saya buka untuk yang, nah ini untuk yang user 2 juga sudah mencapai FUP 1. Jadi sekarang kita lanjut yang untuk yang user 1 saja dulu. Kita akan buat user 1 mencapai FUP 2. Oke, saya refresh lagi. Nah, kita bisa lihat di sini karena sudah FUP 2 maka dia sudah mendapatkan 1 MB.
Mbps, dimana sebelumnya pada saat masih normal dia mendapatkan speed 2 MB. Dan kita lihat perhitungannya itu ini perhitungan dari FUP1. Nah, dia langsung dijumlahkan dari yang existing sebelumnya yaitu 3 MB, kemudian pada saat si klien mendapatkan 2 MB lagi atau 3 MB lagi, maka otomatis dia akan diputuskan dan masuk ke FUP2. Nah, sekarang saya akan login dulu lagi untuk yang user 1. Nah, di sini menjadi 768K karena sudah masuk ke FUP2 untuk user 1. Nah, sekarang kita akan jalankan script untuk menormalkan FUP1 dan FUP2. Namun yang akan dinormalkan itu hanya FUP2 karena FUP2 dijalankan di tanggal hari ini yaitu tanggal 19, sedangkan untuk FUP1 itu baru dijalankan di keesokan harinya yaitu tanggal 20. Dan jangan lupa juga untuk menjalankan yang reset counter agar si user 1 ini yang nanti pada saat direset dia profilnya kembali ke paket 3 MB atau paket normal, maka dia akan di reset counternya. Sedangkan yang user 2 ini yang belum akan di reset, baru akan di reset di tanggal besoknya yaitu 20, itu tidak akan di reset counternya. Seperti itu. Jadi di sini saya akan jalankan dulu yang FUP1 untuk memperlihatkan seperti ini, enable. Jadi tidak akan ada yang berubah karena FUP1 ini harusnya dijalankan di tanggal 20 atau keesokan hari. Sedangkan pada saat saya jalankan FUP2, pasti yang user 1 ini akan dikembalikan ke paket atau user profile yang sebelumnya. Jadi kita coba jalankan enable, lalu saya jalankan juga yang reset counter seperti ini. Kita lihat ini sudah kembali. Nah, di sini sudah kembali paket dari user 1 dan counternya sudah dijadikan 0. Sedangkan untuk user 2 akan tetap seperti semula karena dia belum dinormalkan ke paket yang sebelum FUP, tapi dia masih tetap di FUP1 dan akan berjalan nanti di keesokan hari yaitu di tanggal 20 ini. Oke, jadi seperti itu. Jadi untuk user 1 sudah normal kembali, sedangkan user 2 akan dinormalkan di keesokan harinya. Oke, seperti itu. Nah, dengan demikian berarti di sini kita sudah berhasil menjalankan semua script yang ada di sini, di mana di awal video kita menjalankan hanya dengan batasan 1 FUP saja. Lalu yang untuk yang batasan 2 FUP ini ada 2 cara. Jadi cara yang pertama itu yang membedakan hanya di masalah ini saja, masalah di penormalannya saja, di mana pada saat kita ingin menormalkan antara FUP1 dan FUP2 di waktu yang bersamaan, itu dibuat hanya satu scheduler saja yang menampung semua script seperti ini, baik untuk FUP1 maupun untuk FUP2. Sedangkan untuk menormalkan klien yang mencapai FUP1 dan juga FUP2 dengan waktu yang berbeda terpisah, itu kita harus membuat 2 scheduler yang berbeda dengan tanggal yang berbeda. Lalu kita harus buat juga satu scheduler lagi dengan script satu scheduler lagi untuk melakukan reset counter berdasarkan profile yang normal, yang bukan FUP, seperti itu. Oke, demikian tadi tutorial dari Ais Channel. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari Ais Channel. Ais Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.